menelisik kaidah hifdzul mal ala aswaja nahdlatul ulama. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tema malam hari ini, perkenankan saya mengajak semua pemirsa untuk menyepakati bahwa tema kali ini tema yang hot, tema yang eksotik. Kalau istilahnya anak-anak ale ini asoy keboy, memandang bahwa tema ini membahas tentang sesuatu yang kemungkinan besar menjadi Tuhan kedua oleh kebanyakan orang, sehingga tidak dipungkiri banyak terjadi mulai jam 7 sampai jam 4 sampai tidur sampai bangun lagi, yang dipikirkan adalah harta. Yang ironis, kadang-kadang sampai momen-momen ibadah, momen-momen munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi alat untuk kesuksesan harta yang dikehendaki tersebut. Kalau bahasa yang vulgar itu lambene la ilaha illallah, tapi hatinya tetap ya dana. Apa yang saya katakan ini bukan bermaksud untuk narsis terhadap harta atau ada indikasi untuk meninggalkan harta, bukan. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran beberapa kali menyebut dengan kata khair, kebaikan. Kalau nggak salah dalam 3 atau 4 tempat. Dalam tempat lain dibilang kiwa dunia, tonggak atau pokok daripada kehidupan duniawi. Dan dalam tempat lain Allah mengatakan itu anugerah. Dan ada juga yang dibilang zina, pepaes atau penghias kehidupan. Nah, dalam pemikiran saya berarti harta sendiri itu pada aslinya baik. Pada aslinya baik. Cuman kebaikan itu harus ada aturan mainnya dan ada dosisnya. Sehingga dalam tempat-tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi warning supaya cara pemanfaatannya, konsumsinya, tasarrufnya dan lain sebagainya itu diatur. Teman-teman yang saya hormati, manusia selain sebagai hamba Allah yang berfungsi ibadah, dituntut untuk mengupayakan kehidupan yang berkemajuan, baik secara individu maupun secara kolektif. Karena secara bersamaan ada tuntutan lain, yaitu khalifah fil ardh, yakni mengupayakan kehidupan yang serba utama secara hablum minallah ataupun hablum minan nas secara harmoni. Kedua tugas ini harus ditunaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah dalam menunaikan kedua tugas ini, sebuah rahmat, dua rahmat yang besar, yaitu manhajul hayah dan wasilatul hayah. Manhajul hayah ini adalah aturan-aturan, anjuran-anjuran atau larangan atau anjuran untuk tidak dilaksanakan yang bersumber dari Al-Quran
Al-Quran dan hadis, di mana aturan-aturan tersebut biasa kita labeli dengan ahkam khamsah, hukum 5, yaitu halal, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Ahkam khamsah ini mempunyai tujuan, yaitu keselamatan manusia dunia dan akhirat. Keselamatan dalam hal apa? Keselamatan dalam hal dirinya, agamanya. Keselamatan dalam akalnya. Keselamatan dalam jiwanya atau dirinya. Keselamatan dalam malnya, hartanya. Dan yang terakhir keselamatan profesinya, atau keselamatan di sebagian kitab dikatakan keselamatan keturunan nasabnya. Manhajul hayah ini ketika secara intent diterapkan dalam kehidupan manusia, tentunya akan melahirkan kehidupan yang ideal sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan yang hayatan thayyibah. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kebalikannya, jika manhajul hayah ini tidak diindahkan atau sengaja tidak dilaksanakan, banyak sekali kita lihat terjadi kehidupan-kehidupan yang longga, kehidupan-kehidupan yang rupak, bahkan mengakibatkan azab nanti di akhirat. Nah, manhaj al-hayah ini, manhajul hayah ini tentunya juga menyentuh ke wasilatul hayah, karena wasilatul hayah ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia secara menyeluruh. Jadi pada intinya manhajul hayah ini mengatur dan mengharapkan agar manusia dengan dua peran yang diemban tadi mampu benar-benar memakmurkan, melestarikan kehidupan di dunia dengan rahmatan lil alamin. Nah, inti daripada apa yang saya sampaikan ini, menjaga harta yang begitu vital perannya itu terjadi dalam beberapa hal. Ada hifdzul mal yang bentuknya mengharamkan sesuatu, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang tata cara kita menghasilkan harta itu, seperti yang dicontohkan tadi. Syariat mengatakan mencuri itu dilarang. Unsur penjagaannya di mana? Karena dengan mencuri ini nanti akan timbul pencurian-pencurian yang lain, mungkin karena unsur denda. Yang kedua, harta yang dihasilkan dari hal yang tidak halal, semuanya, semua yang halal, yang bukan halal, yang haram, itu pada prinsipnya menjadikan hati seseorang itu terjadi bintik-bintik hitam. Ketika tidak segera ditaubati, maka bintik-bintik hitam itu semakin besar, semakin melebar sesuai dengan perilaku maksiat yang dikerjakan.
sehingga tidak menutup kemungkinan hati ini hatta swaddat dulu,